Pada kesempatan ini, kita masih mempelajari mengenai sistem manajemen basis data untuk topik model data relasional. Model relasional pertama kali dicetuskan oleh Dr. E.F. Codd di IBM pada tahun 1970 dalam paper dengan judul A Relational Model for Large Data Banks, Communication of the ACM pada Juni 1970, di mana model data relasional adalah suatu model basis data yang menggunakan tabel dua dimensi yang terdiri atas baris dan kolom untuk menggambarkan sebuah berkas data. Relational model merepresentasikan data pada database sebagai kumpulan dari relasi-relasi, di mana model ini menunjukkan cara mengelola atau mengorganisasikan data secara fisik dalam memori sekunder yang berdampak pula pada bagaimana kita mengelompokkan data dan membentuk keseluruhan data yang terkait dalam sistem yang kita buat. Model data relasional adalah suatu model basis data yang menggunakan tabel dua dimensi yang terdiri atas baris dan kolom untuk menggambarkan sebuah berkas. Model ini menunjukkan cara mengelola dan mengorganisasikan secara fisik. Ya, tadi sudah dijelaskan sebelumnya. Kegunaan daripada model relasional. Tentunya kita bertanya, mengapa model relasional untuk perancangan database dibutuhkan? Yang pertama, mempunyai piranti komunikasi yang baik antara user dan desainer. Yang kedua, model relasional mendefinisikan salah satu kriteria perancangan basis data yang penting, yaitu relasi bentuk formal. Yang struktur data yang direpresentasikan oleh relasi dapat segera dikonversikan dan diimplementasikan ke RDBMS. Ya, rancangan database management system maksudnya ya. Oke, keuntungan dari relational model. Yang pertama, bentuknya sederhana. Yang kedua, mudah melakukan berbagai operasi data seperti query, update atau edit, delete. Konstruksi utama merepresentasikan data model relasional adalah relasi. Apa yang disebut dengan relasi? Relasi pertama kali didefinisikan menggunakan teori himpunan. Cara termudah untuk mendefinisikan sebuah relasi adalah sebagai sebuah tabel di mana data-datanya disimpan dalam baris tabel. Nah, ini contohnya untuk skema relasi. Model basis data terdiri dari model basis data hierarki, model basis data network atau jaringan, dan model basis data relasional. Pada model basis data hierarki, data serta hubungan antar data direpresentasikan dengan record dan link atau pointer, di mana record-record tersebut disusun dalam bentuk tree atau pohon, dan masing-masing node pada tree tersebut merupakan record atau grup data elemen dan memiliki hubungan kardinalitas one-to-one atau one-to-many. Nah, untuk model basis data network atau jaringan model, pada model ini data dan hubungan antar data direpresentasikan dengan record dan links. Perbedaannya terletak pada susunan record dan linknya, yaitu network model menyusun record-record dalam bentuk graf dan hubungan kardinalitasnya adalah one-to-one, one-to-many, maupun no or many, artinya ada hubungan kebanyak. Nah, untuk model basis data relasional ini paling banyak digunakan, di mana data serta hubungan antar data direpresentasikan oleh sejumlah tabel dan masing-masing tabel terdiri dari beberapa kolom yang namanya unik. Model ini berdasarkan notasi teori himpunan atau set teori, yaitu relation. Istilah dalam basis data ada yang namanya relasi, yaitu sebuah tabel yang terdiri dari beberapa kolom dan beberapa baris.
Ada juga atribut. Atribut itu merupakan kolom pada sebuah relasi. Tuple adalah baris pada sebuah relasi. Domain merupakan kumpulan nilai yang valid untuk satu atau lebih atribut. Selanjutnya ada derajat atau degree, merupakan jumlah atribut dalam sebuah relasi, dan cardinality atau kardinalitas, jumlah tuple dalam sebuah relasi. Nah, ini contohnya. Nah, di sini dapat dilihat perbedaan istilahnya. Ada relation, tuple, atribut, key ya. Di sini dikatakan relation. Di sini ada entity. Entity instance itu adalah tuple. Entity instance ini maksudnya muncul dari entity dikarenakan contohnya terjadi inconsistent atau redundansi. Jadi entity-nya harus dipecah. Ya, atribut adalah isi dari entity-nya. Identifier adalah penentuan kuncinya. Ya. Jadi seperti itu. Nah, istilah relational key itu ada super key, merupakan satu atribut atau kumpulan atribut yang secara unik mengidentifikasi sebuah tuple di dalam relasi. Kemudian ada candidate key, merupakan atribut di dalam relasi yang biasanya mempunyai nilai unik. Selanjutnya ada primary key, kandidat key yang dipilih untuk mengidentifikasikan tuple secara unik dalam relasi. Kemudian ada alternate key, merupakan kandidat key yang tidak dipilih sebagai primary key. Kemudian ada foreign key, ya sering kita sebut sebagai kunci tamu ya, merupakan atribut dengan domain yang sama yang menjadi kunci utama pada sebuah relasi. Tapi pada relasi lain atribut tersebut hanya sebagai atribut biasa. Nah, ini dia contohnya. Di sini ada primary key, alternate key, candidate key. Ya, bisa dilihat panah-panahnya. Nah, untuk relational integrity rules terdiri dari null, yaitu nilai suatu atribut yang tidak diketahui dan tidak cocok untuk baris atau tuple tersebut. Kemudian ada entity integrity, ya tidak ada satu komponen mereka yang bernilai nol pada entity integrity maksudnya. Kemudian referential integrity, ya merupakan suatu domain dapat dipakai sebagai kunci primer bila merupakan atribut tunggal pada domain yang bersangkutan. Nah, untuk bahasa pada basis data relasional ada bahasa formal, ada bahasa komersial. Bahasa formal itu maksudnya bahasa query yang diterjemahkan dengan menggunakan simbol-simbol matematis. Sedangkan bahasa komersial merupakan bahasa query yang dirancang sendiri oleh programmer menjadi suatu program aplikasi agar pemakai lebih mudah menggunakan. Kalau kita sering sebut dengan mudah menggunakan itu adalah user friendly. Nah, bahasa formal tadi terdiri dari aljabar relasional dan kalkulus relasional. Kalau aljabar relasional, ini adalah kumpulan operasi yang digunakan untuk memanipulasi seluruh relasi. Berdasarkan teori himpunan, biasanya gabungan, irisan, dan hasil kali kartesian. Nah, khusus untuk relasi basis data, terjadi select, project, join, dan division. Kalau kalkulus relasional itu adalah kalkulus relasional tuple, kalkulus relasional domain. Untuk bahasa komersial, merupakan bahasa query yang dirancang sendiri oleh programmer menjadi suatu program aplikasi agar pemakai lebih mudah menggunakannya. Contohnya QL, ya, di sini berbasis pada bahasa kalkulus, KBA berbasis pada bahasa kalkulus relasional, dan SQL berbasis pada bahasa kalkulus relasional dan aljabar relasional. Nah, contoh-contoh basis data relasional ada DB2, IBM, Oracle, Sybase, ya, Informix, Microsoft Access dari Microsoft, Informix ya dari Informix, Sybase dari PowerShop. Oke, demikian dulu penjelasan saya pada pertemuan ini. Kita bertemu di Google Class. Saya akhiri.